Bupati Lombok Timur Khairul Warisin meninjau langsung lokasi jembatan ambruk di Desa Perigi, Kecamatan Suela pada Senin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan pembangunan jembatan darurat yang akan dibiayai oleh Gubernur NTB sebagai akses sementara bagi warga Dusun Aik Beta. Bupati yang akrab disapa Iron itu mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Gubernur NTB sebagai tindak lanjut penanganan darurat infrastruktur tersebut. Setelah dilakukan konsultasi, Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal disebut langsung menghubungkan sejumlah pihak untuk mempercepat pembangunan jembatan sementara bagi warga Desa Perigi. Menurut Iron, jembatan sementara tersebut dapat dipasang dengan cepat tanpa proses pekerjaan berkepanjangan. Ia memastikan bahwa jembatan darurat yang akan dipasang sudah layak digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Bahkan kendaraan bermuatan antara 5-7 ton masih dapat melintas, meski harus berhati-hati. Jembatan sementara tersebut diperkirakan akan digunakan selama sekitar 1 tahun sebelum pembangunan jembatan permanen dimulai. Iron berharap pemerintah pusat melalui BNPB segera memberikan dukungan anggaran agar pembangunan jembatan permanen dapat dilakukan secepatnya. Nyemporon. Jadi kami sudah koordinasi ya dengan pihak pusat termasuk dengan provinsi, dan insya Allah provinsi sangat reaktif Pak Gubernur untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak sehingga dalam waktu dekat tidak lama lah, paling saya bisa kasih batas waktu 3-4 hari yang akan datang, jembatan sementaranya dari jenis itu sudah ada di sini ya. Jadi tinggal dipasang nanti itu, karena itu praktis ya, tidak perlu tidak perlu bekerja lama lah ya, tidak perlu bekerja lama, itu tinggal dipasang saja. Dan hari tadi kita sudah buat surat pada Pak Gubernur, karena Pak Gubernur sendiri juga akan membiayai ya jembatan kita ini. Insya Allah ini bentuk koordinasi kita dengan pihak provinsi. Anggarannya Pak Bupati? Ya, anggarannya kurang lebih 800 juta. Ya, 800 itu layak juta. Ya? Ya? Layak ya? Bukan layak lagi. Jadi jembatan ini bisa dilewati oleh mobil yang bawa barang 5-7 ton itu. Ya, cuma tidak boleh kita lepas begitu saja, nanti tidak bebas maksud saya. Jadi kalaupun nanti ada mobil berat yang bawa barang misalnya 2-3-4 ton silahkan, dengan catatan tidak boleh mereka nanti berbarengan ada di tengah jembatan ini mobil-mobil yang bawa barang itu gitu ya. Jadi satu lewat dulu. Nah, setelah lewat di jembatan itu masuk lagi yang lain begitu caranya ya. Kalau kekuatan jembatan sangat kuat. Konstruksinya permanen nanti. Konstruksinya permanen. Tapi untuk sementara berarti ini Pak Bupati ya? Ya, insya Allah sebelum dia jadi yang jembatan pokoknya ya kita pakai itu dulu ya, di Pangdam masih ada di Bali, akan segera diangkut kemari. Kalau penanganan di tempat lain Pak, ya gimana? Nah sama, jadi kita punya jembatan putus ini hampir 3 ya, hampir 3, 2 sudah pasti, yang di sini sama di Teko. Yang di Teko itu sudah kita bangun jembatan sementara kemarin, itu habis kita 1 miliar ya, dan sudah jadi ya, sudah jadi semua, hampir jadi. Nah ini juga kita berharap BNPB ikut memberikan kita bantuan juga ya, dan itu sudah kita bersurat ya kepada BNPB untuk segera membangun jembatan yang juga putus di Teko. Nah, karena seperti yang dilihat sekarang ini hubungan dari dusun ke dusun, dari desa ke desa ini ya. Ini sekarang anak sekolah di situ hampir 40 lebih. Anak-anak yang bersekolah dari sebelah sana, ujung sana itu kemari. Mereka tidak bisa lewat karena ada jembatannya. Nah sekarang kalaupun saya kasih dia mobil, misalnya untuk diangkut setiap hari itu, dia harus lewat 20 kilo. Kesulitan di jalan dusunnya lagi di situ. Nah sehingga saya sangat berharap betul
jambatan sementara yang dari Zeni ini cepat selesai untuk dipasang. Karena banyak anak sekolah. Itu kalau pembagian MBG mereka pakai tali itu. Ya, mereka pakai tali. Itu nanti ada videonya. Mereka pakai tali untuk diberikan MBG-nya ke sana. Ya. Oke. Kalau jembatan permanennya kapan? Jawaban dari PUPR pusat kemarin pas ke Jakarta. Yang jelas akan dibahas dulu di situ. Ya, akan dibahas. Sudah kita sampaikan proposalnya kemarin. Untuk pelayanannya sendiri untuk saat ini bagaimana? Pelayanan apa? Seperti misal masyarakat untuk ke desa dan sebagainya. Bagi sementara. Ya itu jalan tadi. sementara. Sekarang kita pasangkan dia jambatan sementara di bawah. Jadi terpaksa lewat bawah dia. Ya, lewat bahkan bisa diukur itu. Kalau dia pasang betul, kalau dia banjir betul, baru dia naik tinggi ya. Tapi kalau yang biasanya seperti ini dia kondisinya. Nah sehingga untuk sementara kalau masyarakat biasa ya bolak-baliknya lewat sini saja. Memang agak sulit mereka ya, tapi apa boleh buat kan? Nah sehingga itu sebabnya saya katakan tadi, segera nanti kita akan angkut barang-barang jambatan sementara yang dari Bali kemarin. Ya. Tangannya lebarnya 4 meter. 4,3 yang mau diangkat. Nanti ini Pak Karis apa namanya yang perawat kita. Ini jadi nara sekolah deh. Di sini ada sekolah. Terus kalau mereka sekolah, ini Wani. 6 meter kira jauh. Jauh 6 kilo. 6 kilo jauh. Hah? 2 kilo. Dia punya jadi mobil dulu baru jalan. Ya. Ada datanya. Kalau net jalannya juga baik ya. Ini ada siaga ada. Keliling dia. Motor dia, Pak. Jembatan darurat. Jembatan darurat ada. Sementara bisa ya? Sementara bangun saling angkot dulu. Masalah aja. Jalan deh. Sepeda motor doang susah di sini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.